وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau dilihat dari biografinya para ulama, karya-karya para ulama, gunung emas yang sudah mereka buat dalam hidupnya, ini tentu akan menjadi sedekah jariah mereka. Seperti para ulama Imam Bukhari lah. Sampai detik ini kaum muslimin di seluruh penjuru dunia mengambil faedah manfaat dari karya beliau. Nah, tentu walaupun beliau sudah tiada, pahala ini akan terus mengalir kepada beliau. Nah, bagaimana dengan kita? Dengan keadaan kita, dengan kondisi kita, ya, apa yang bisa kita tinggalkan walaupun nanti kita sudah meninggal dunia, argo pahala kita masih jalan, kan itu. Nah, beginilah kita melihat dari sisi rahman dan rahimnya Allah, di mana Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang. Allah memberikan kelebihan yu'ti man yasha pada orang-orang yang Allah kehendaki, ya, dan Allah tidak memberi kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, jadi kalaupun kita artinya tidak akan bisa menyamai, jangankan mengungguli, menyamai atau mungkin mengiringi di belakang apa yang sudah dibuat oleh para ulama itu, kita tidak mampu rasanya dengan keadaan kondisi kita. Artinya kita jauh. Ingat, ada sebuah ungkapan mengatakan akhdhul ba'du ahsan min tarki kulli. Walaupun kita tidak dapat semuanya, tapi setidaknya 1-2 poin jangan kita abaikan. Nah, apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita kerjakan agar ini menjadi sedekah dan amal jariah bagi kita? Lakukan sesuai dengan kondisi dan keadaan kita. Karena sedekah jariah itu bukan hanya dari sisi ilmu saja, bukan hanya dari sisi karya ilmiah, kitab-kitab seperti Imam Bukhari, bukan hanya dari murid-murid yang dia tinggalkan dan lahirkan dalam madrasah mereka seperti Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya. Bukan hanya itu. Apapun bisa kita lakukan sesuai dengan kapasitas dan posisi kita. Nah, minimal setidaknya apa yang bisa membuat kita walaupun senanti setelah kita meninggal dunia ada pahala jariah untuk kita, disitulah kita punya kontribusi di dalam membangun masjid. Walaupun tidak seluruhnya, tapi setidaknya ada bagian dari sedekah jariah kita yang ketika masjid itu dipakai oleh orang, setidaknya walaupun pahalanya tidak full, tapi ada bagian dari pahala itu yang akan terus mengalir kepada kita. Apapun itu. Nah, sama saja bisa juga kita lihat dari sisi lain. Seperti keutamaan dakwah misalnya. Dakwah ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapa yang lebih baik dari orang yang berdakwah ke jalan Allah? Artinya, mengajak orang kepada kebaikan itu pahalanya amat besar. Bahkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Satu orang saja dapat hidayah lewat tangan kita, maka itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Apalagi yang mau kita cari. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang mau kita dakwahkan? Baca Quran aja belum lurus, satu hadis pun, sepenggalan hadis pun kita tidak hafal, kan begitu? Jangankan untuk menceramahi orang, menjelaskan ilmu kepada orang, tapi bukan berarti kita tidak bisa berkontribusi di jalur itu. Apapun dan bagaimanapun posisi kita, kita bisa berkontribusi sesuai dengan porsi kita. Ya, kita punya teman-teman yang masya Allah, ketika mereka punya kelapangan waktu, ya, selalu mereka bilang, Ustaz, nanti Ustaz mau dakwah kemana, saya temanin ya. Ya, kalau Ustaz ini, Ustaz butuh sopir, panggil saya ya. Kenapa mereka menawarkan diri seperti itu?
Kenapa mereka ingin berbuat seperti itu? Karena mereka ingin punya kontribusi di dalam dakwah. Nih, alhamdulillah ada kontribusi dalam dakwah. Ada ibu-ibu yang menyumbang buku-buku. Ya. Sadar atau tidak, atau diniatkan atau tidak, buku-buku itu selalu saya bawa. Ketika dakwah kita berikan pertanyaan-pertanyaan, ketika bertemu dengan orang-orang yang layak untuk kita beri hadiah, bermanfaat bagi kita berikan. Ibu bayangkan dari satu buku yang ibu sumbangkan, dibaca oleh seseorang, lalu kemudian di situ dia faham, dia amalkan, punya kontribusi tidak kita dalam dakwah? Dapat tidak kita keutamaan yang tadi? Nah, tergantung kembali kepada sejauh mana kemampuan kita dan keberadaan kita. Artinya, siapapun kita, pasti sedikit atau banyak, kita masih bisa punya kontribusi dan andil dalam melakukan kebaikan-kebaikan itu. Walaupun tidak seperti para ulama, punya karangan ilmiah, punya murid yang banyak, tapi setidaknya apapun yang bisa kita sumbangkan, apapun yang bisa kita berikan. Alhamdulillah ibu-ibu, dalam perjalanan kajian kita, majelis taklim kita, banyak kontribusi-kontribusi yang sudah ibu-ibu sumbangkan. Baik itu di dalam dakwah, baik itu di dalam apapun kita upaya untuk menyebar kebaikan. Masih mungkin kalau ibu-ibu yang lama-lama 4-5 tahun yang lalu, jauh sebelum pandemi, waktu kita masih ngaji di ini, kita punya beberapa program dulu. Ada tebar hijab. Saya langsung turun ke kampung-kampung membagikan hijab-hijab itu, mukena banyak. Belum lagi misi-misi sosial, gempa, ya. Bahkan dulu terakhir waktu gempa Lombok, saya langsung mengantarkan kurban dari ibu-ibu majelis taklim. Saya masih ingat itu. Ya. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita buat sesuai dengan kemampuan kita, posisi kita. Nah, disitulah butuhnya kita berbimbingan, berbaris di dalam menyongsong kebaikan-kebaikan yang bisa kita berbuat sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita berikan support kita, andil kita. Nah, dengan itu maka kita berarti memiliki kontribusi dan itu akan menjadi sedekah jariyah bagi kita. Ya. Seperti kemarin juga ada kawan-kawan di beberapa tempat, seperti ada salah satu juga jamaah kita kemarin kita bantu pembangunan pengejaran masjid di Jambi. Nah, sekarang itu di masjid itu digunakan untuk belajar anak-anak jalanan dan anak-anak tidak mampu. Ya, kemarin mereka ada 3 orang itu minta rekomendasi karena ingin melanjutkan pelajarannya, pendidikannya. Mereka dari anak-anak jalanan, dari anak-anak kurang mampu. Ya, mereka di sekolah di masjid itu mengaji, menghafal Quran. Tahun kemarin itu ada 3 orang yang minta rekomendasi untuk masuk melanjutkan pendidikannya ke LIPIA, Lembaga Ilmu Pendidikan Islam Arab. Nah, ibu yang punya kontribusi membangun masjid itu akan menjadi sedekah jariyah, terus mengalir. Sampai anak itu, kita tidak tahu nanti anak itu sukses menjadi seorang da'i, dia pun berdakwah sehingga ada orang mendapat hidayah lewat tangan dia belajar di keramik yang ibu beli. Dapat tidak pahala ngalir ke ibu? Nah, itu yang masing-masing kita bisa lakukan. Maka berbuatlah selagi kesempatan itu ada sesuai dengan kondisi dan keadaan kita. Itu yang kita harapkan. Nah, tergantung kita mencari, tentu kita mencari mana yang lebih maksimal, mana yang lebih baik. Untuk apa? Gunanya tentu masing-masing ibadah dan pahala itu kan beda keutamaannya, ya, mana yang lebih besar pahalanya, seperti itu. Jadi tinggal kita memilih, karena amalan itu, ya, seperti kita ketahui, Allah memberikan kemuliaan, kelebihan seperti jawaban pertanyaan tadi. Allah memberikan nilai lebih kadang-kadang pada satu amalan tertentu. Ya, seperti dijelaskan dalam
dalil-dalil yang ada. Wallahu taala alam.